Setelah kekacauan Tokyo terakhir dan kasus tragis pemusnahan keluarga Matsumoto oleh Raya, Departemen Keamanan telah dikritik oleh publik domestik. Keberhasilan melarikan diri Ruoli dari penjara telah menyebabkan seluruh departemen kehilangan muka. Kepala asli telah mengundurkan diri sejak lama, dan ketua yang baru dilantik itu sudah ditentukan sejak hari pertama menjabat, bahwa dia tidak akan membiarkan kegagalan Tokyo terulang kembali selama masa jabatannya. Oleh karena itu, sejak saat itu, ia telah merumuskan serangkaian program anti-terorisme yang ketat, bahkan meminta agar unit anti-terorisme di seluruh negeri siaga 24 jam. Untuk memastikan bahwa dimanapun insiden serupa terjadi di negara ini, unit anti-terorisme terdekat akan berada di tempat dalam waktu 2 jam, sementara unit anti-terorisme lainnya akan ditempatkan dalam waktu 4 jam. Kali ini, setelah menerima tip-off, Departemen Keamanan segera secara diam-diam memindahkan 2 unit kontra-terorisme dari Osaka dan Nagoya ke Iga, mengirim lebih dari 200 tentara dari kedua tempat, serta lebih dari 10 helikopter khusus. Sebelum ahli keluarga Fei mendarat, pasukan anti-teroris Jepang telah memasang jaring surgawi di Iga. Tama telah memikirkannya sebelumnya, bagaimana kalau mengungkapkan informasi penerbangan langsung ke Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang, seperti yang dia lakukan terakhir kali dengan keluarga Su. Dengan cara ini, kelompok ahli dari keluarga Fei akan ditahan oleh petugas keamanan Jepang sebelum mereka sempat turun dari pesawat. Tetapi ketika dia memikirkannya, kali ini situasinya sangat berbeda dari terakhir kali. Terakhir kali, sekelompok ahli dari keluarga Su ditangkap oleh Dinas Keamanan Jepang setelah melakukan kejahatan. Tapi kali ini, kelompok ahli dari keluarga Fei ini tidak melakukan apa-apa. Jika mereka langsung ditahan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, paling-paling mereka akan diselidiki, dan setelah memastikan tidak ada yang salah, Departemen Keamanan hanya memiliki 2 pilihan, biarkan mereka memasuki negara itu atau memulangkan mereka. Dengan cara ini, segala sesuatunya akan menjadi hambar dan hambar. Itu sebabnya dia memutuskan, dengan memberikan tip-off, untuk membiarkan layanan keamanan berjongkok di Iga terlebih dahulu. Pada saat itu, setelah kelompok ahli dari keluarga Fei ini bertemu dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri, mungkin ada percikan api yang tidak biasa bergesekan di sana. Keluarga Fei mengirim kelompok ahli ini, sebagian besar dari mereka adalah master seni bela diri dari seluruh dunia. Selain ahli bela diri Indonesia, ada banyak ahli yang telah mempelajari seni bela diri dari negara lain. Di bidang seni bela diri internasional, Taekwondo Korea, Karate Jepang, Ninjutsu, Tinju Thailand, Jiu-Jitsu Brasil, selain pakar tinju dan pertarungan barat di Eropa dan Amerika Serikat, semua memiliki tempat, dan mereka juga merupakan nama seni bela diri yang sangat populer di bidangnya masing-masing. Namun, sebagian besar seniman bela diri ini tidak memiliki metode seni bela diri internal yang lengkap. Kebanyakan dari mereka hanya salah arah untuk menemukan sedikit pintu seni bela diri internal. Dan bahkan di banyak sekolah seni bela diri, teknik seni bela diri internal mereka juga secara bertahap hilang, jadi kemampuan tempur praktis mereka tidak membuka celah besar dengan seni bela diri lainnya. Pada tahap ini, ada banyak master seni bela diri negara lain, dapat meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang sama dengan seni bela diri bintang 5, atau bahkan seniman bela diri bintang 6. Bahkan dikatakan bahwa seni bela diri di negara lain, ada juga ahli top dari tingkat patriark, kekuatan tempur yang sebenarnya mungkin tidak lebih buruk dari Yoshua. Dan keluarga Fei untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, para ahli seni bela diri dari semua lapisan masyarakat ada dalam daftar, hari ini mengirim sekelompok orang, kekuatannya bisa mencapai seniman bela diri bintang 4, ada hampir 10 orang, sisanya juga di segmen seniman bela diri bintang 2 dan bintang 3, kekuatan tempur keseluruhan masih sangat kuat. Setelah menyelesaikan formalitas pabean,
rombongan tidak berani menunda dan langsung naik bus menuju Iga. Menurut rencana awal mereka, setelah tiba di Iga, mereka harus segera menyerang ninja Iga, langsung menangkap pencuri terlebih dahulu dan dalam hal apapun, mereka harus mengendalikan Hattori Hanzo sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan Hattori Kazuo dan ditukar dengan Zakari. Bahkan keluarga Fei sudah mengatur rencana retret sebelumnya. Setelah menangkap pria itu, mereka akan segera membawanya ke pelabuhan terdekat dan meninggalkan Jepang dengan kapal untuk menghindari pengejaran pemerintah Jepang. Di bidang seni bela diri di seluruh dunia, ninja tidak dianggap kuat. Hanya ketika ninja berada dalam bayang-bayang kekuatan mereka bisa ikut bermain. Setelah ninja diekspos di tempat terbuka, kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Oleh karena itu, kelompok ahli keluarga Fei ini sangat yakin tentang operasi ini. Namun, ketika mereka tiba di kota Iga, mereka tidak tahu bahwa kompleks ninja Iga telah dikosongkan. Dan menunggu mereka di sini adalah ratusan pasukan anti-teroris yang syarat dan bersemangat. Terakhir kali Raya melarikan diri dari penjara dan menghilang di laut, sungguh memalukan bagi Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Jika Raya hilang, mereka hampir tidak bisa menggunakan alasan bahwa dia mungkin sudah mati untuk menghibur diri mereka sendiri. Namun sayangnya, setelah pertempuran DR, Raya tiba-tiba mengumumkan dalam profil tinggi untuk bergabung dengan Front Cataclysmic, yang menempatkan organisasi keamanan dalam negeri dalam masalah. Meskipun kekuatan Front Cataclysmic tidak mungkin melawan seluruh Jepang, tapi Front Cataclysmic organisasi tentara bayaran seperti itu sangat kuat, dan kemampuan untuk menyusup dan menghancurkan sangat kuat. Pihak Jepang, dalam hal organisasi tentara bayaran sebesar itu, tidak dapat berbuat apa-apa, hanya berharap bahwa kelompok tentara bayaran ini tidak pernah datang ke Jepang untuk menimbulkan masalah. Jadi dalam hal ini, mereka tidak berani meminta orang dari Front Cataclysmic. Bahkan, mereka juga tahu betul di dalam hati mereka, Cataclysmic Front sangat berpengetahuan luas, tidak mungkin untuk tidak mengetahui keterjeratan Raya. Tetapi bahkan dalam kasus ini, Cataclysmic Front juga mengumumkan penambahan Raya, yang jelas untuk menutupinya. Jika pihak Jepang benar-benar meminta Front Cataclysmic untuk meminta seseorang, itu pasti akan terikat dengan Cataclysmic Front. Oleh karena itu, pihak Jepang hanya berpura-pura tuli, dan tidak mengungkapkan pendapat apapun tentang bergabungnya Ruoli dengan Cataclysmic Front. Namun dengan cara ini, hal itu juga membuat Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang dikecam keras oleh publik domestik. Departemen Keamanan, yang menahan napas, telah mencoba mencari peluang untuk membuat perubahan haluan. Tetapi situasi saat ini di negara ini, yang damai di dalam dan di luar, hanya tidak memiliki panggung untuk mereka mainkan. Di dalam negeri, keluarga Ito dengan keunggulan mutlak menjadi keluarga pertama negara itu. Beberapa kekuatan ninja utama juga bergantung pada keluarga Ito, sehingga keluarga besar dan pasukan ninja benar-benar menghentikan pertempuran internal. Dan di luar negeri, sejak pelarian Raya, tidak ada kekuatan di luar untuk memfokuskan target pada Jepang. Tiba-tiba seluruh Departemen Keamanan nongkrong untuk mengeringkan pilar rasa malu. Jadi, kali ini informan misterius menjadi kunci bagi seluruh Departemen Keamanan untuk berbalik. Kota Iga sendiri adalah kota yang sangat kecil dibandingkan dengan definisi standar sebuah kota. Di kota kecil berpenduduk 10.000 orang, mayoritas penduduknya adalah petani, yang bekerja keras di pedesaan sekitarnya, dan hanya ada 2.000 hingga 3.000 penduduk yang tinggal di kota. Di antara 2 hingga 3.000 orang ini, orang-orang dari keluarga Iga sendiri berjumlah beberapa ratus. Di antara yang lain, selain PNS, lebih dari setengah warga biasa melayani keluarga Iga.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.